Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let everyone prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, And heaven and nature. Joy. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya Mayor Esther Lepa, Ofisir Bagian Kasir Kantor Pusat Bandung. Sangat berterima kasih untuk waktu yang indah ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk waktu ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua, agar kami dapat mengerti maksud Allah berbicara kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Matius pasal 25, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 25, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bulih-bulih mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini. Pergunakan waktu untuk menyambut Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah 10 gadis yang terdiri dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana bukanlah kisah asing bagi kita semua. Kedua kelompok gadis ini mempunyai tujuan yang sama pada awalnya, yaitu pergi menyongsong mempelai pria. Sepintas, ketika kita membaca kisah ini, kita tidak menemukan apa yang menjadi perbedaan dari gadis-gadis itu. Kita hanya menemukan begitu banyak persamaan yang mereka miliki. Antara lain, mereka semua merupakan kumpulan gadis. Mereka semua sama-sama membawa pelita. Mereka semua sama-sama tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka semua sama-sama tertidur karena mempelai lama datang. Mereka semua sama-sama mendengar suara di tengah malam yang memberitahu bahwa mempelai sudah datang. Bahkan mereka semua sama-sama terbangun untuk menyambut mempelai. Mereka semua membereskan pelita mereka. Tetapi soal minyak untuk lampu, mereka mempunyai perbedaan. Gadis yang bijaksana membawa pelita sekaligus membawa persediaan minyak. Tetapi gadis yang bodoh hanya membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Saudaraku, perenungan kita kali ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita menggunakan waktu kita untuk menyambut Tuhan. Ada beberapa pelajaran rohani yang kita dapat temukan perihal menggunakan waktu kita untuk menyambut Tuhan. Pelajaran rohani pertama, waktu merupakan anugerah yang perlu diisi secara aktif. Saudaraku, kalau mau jujur, hidup yang kita jalani saat ini merupakan kumpulan dari waktu. Hidup ini merupakan kumpulan dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kita telah menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita tiba sampai hari ini. Waktu begitu cepat berlalu. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri untuk mengisi waktu itu dengan hal-hal yang berguna dan penting. Waktu merupakan anugerah yang harus diisi dengan rasa syukur, diisi dengan tanggung jawab, terus berjaga, agar tetap tersedia minyak sehingga pelita kita tidak padam. Saudaraku, jika kita paham bahwa waktu merupakan kesempatan yang datang dari Allah, maka kita akan menyiapkan waktu yang terbaik untuk selalu bertemu dengan Allah. Kita perlu memikirkan dan menyediakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, saat teduh pribadi, dan membangun kedekatan kita dengan Allah. Sehingga kita didapati seperti gadis yang bijaksana, yang selalu mempunyai minyak dan pelita kita tetap menyala. Sudahkah kita menghargai setiap kesempatan atau waktu yang diberikan kepada kita sebagai anugerah dari Allah? Ingatlah bahwa waktu ini milik Tuhan. Gunakan waktu ini untuk hidup bagi Allah.
Gunakan waktu ini untuk lebih banyak mengampuni daripada membenci. Singkatnya, mari gunakan waktu ini untuk lebih banyak hidup dan menjadi berkat. Pelajaran rohani kedua, waktu merupakan pembuktian tentang kesiapan kita. Saudaraku, benarlah pepatah bijak yang berkata, bentangan waktu merupakan ujian terhadap kesetiaan. Artinya, kesetiaan seseorang harus diuji dengan berjalannya waktu. Ada orang yang mengatakan akan setia, namun berjalannya waktu orang tersebut menjadi berubah tidak setia. Waktu dapat mengubah komitmen seseorang. Dalam kisah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam pembacaan firman Tuhan ini, waktu tengah malam menunjukkan waktu yang lama dalam penantian. Waktu tengah malam merupakan gambaran waktu yang tidak pernah terpikirkan bagi manusia. Waktu ini memperlihatkan tentang siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang pelitanya masih menyala, siapa yang pelitanya hampir padam, siapa yang layak menyambut Tuhan dan tidak. Saudaraku, penting untuk kita renungkan. Apakah kita masih tetap setia mengisi pelita iman kita sampai saat ini? Apakah pelita kita masih terus bernyala sekalipun hidup kita diliputi banyak sekali pergumulan? Ingat, terkadang Tuhan memakai masa penantian untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Pelajaran rohani ketiga, waktu yang disalahgunakan. Saudaraku, gadis-gadis yang bodoh telah membuang kesempatan berharga mereka untuk bertemu dengan mempelai karena pelita mereka padam. Sewaktu mereka pergi membeli minyak, mempelai sudah datang. Artinya, mereka menggunakan waktu tidak sesuai kepentingannya. Waktu untuk berjumpa dengan mempelai, mereka gunakan untuk kepentingan lain, yaitu membeli minyak. Mereka kehilangan kesempatan terhadap hal yang penting. Mereka kehilangan tujuan semula hanya karena kurang mempersiapkan diri dengan baik. Mereka lalai, mereka menganggap remeh, mereka mengatur waktu Tuhan seolah-olah menjadi waktu mereka. Saudaraku, kita sedang menanti kedatangan Kristus. Maka bagaimana sikap penantian kita? Sudahkah kita siap menantikan kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga? Betapa bodohnya orang percaya itu jika menanti tanpa persiapan, yang nampaknya saja kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang Kristen yang berdoa dan beribadah. Namun, identitas kita tidak akan berarti tanpa menjalankan fungsinya. Apa artinya pelita tanpa minyak? Saudaraku, jika kita boleh berandai-andai, seandainya Kristus datang, apakah kita adalah orang yang layak masuk dalam kerajaan sorga?
Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang mengaku percaya dengan kata dan perbuatannya? Apakah Tuhan mendapati kita sebagai seorang yang Dia tempah? Apakah kita adalah orang yang dituntunnya, yang dibimbingnya? Saudaraku, ada ungkapan bijak yang berkata, "Sesal kemudian tidak berguna." Ungkapan ini memberitahu kita tentang betapa pentingnya mengisi waktu ini dengan persiapan yang matang. Jangan tuan persiapan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 menuliskan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Jika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, itu artinya kita masih diberi kesempatan mempersiapkan diri pada hari kedatangannya. Baiklah, kita bijaksana memakai waktu dalam kehidupan ini, sebab kita tidak tahu kapan waktu itu akan berhenti untuk kita jalani di dunia ini. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Biarlah kita dengan bijak mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah kami diberikan hati yang bijaksana untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Ajarlah kami menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami semua dapat saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aja kule sa edembe mama wanga gona garilaba echiti wache ngagatendereza gasanyuka